Aku mengangkat sebagian tubuh Shelomita ke pangkuanku. Bu, please bangun dong. Jarak pandang ke wajahnya cukup dekat, aku melihatnya tertidur sangat pulas. Mungkin ia mengalami mimpi yang panjang. Aku jadi teringat film dongeng tentang putri yang tertidur, Sleeping Beauty. Mungkin seperti ini wajah real sang putri. Lekat-lekat tatapanku jatuh pada bibir Shelomita. Seperti di cerita Sleeping Beauty, putri akan terbangun setelah pangeran mencium bibirnya. Ibu kalau nggak bangun-bangun juga, nanti aku cium loh. Ucapku berharap ia segera bangun saja, agar situasi tak semakin kacau, lalu aku tertawa sendiri. Canda bu. Rasanya aku sudah hampir pingsan. Lolongan anjing malam terdengar dari luar gerbang. Angin malam menderu mengikis tulang. Rasa cemas mengisi pikiranku. Semakin lama Shelomita di luar, semakin besar peluang ia bisa masuk angin. Nami aku mengangkat tubuhnya perlahan dan memutuskan membawa Shelomita ke kamarku saja. Setibanya di kamar, tubuh Shelomita kuletakkan di ranjangku. Maaf ya bu, ucapku sambil melepas sepatu ketsnya. Selimut yang terlipat di pojok ranjang aku bentangkan untuk menutupi tubuh dingin Shelomita. Sebelum aku tidur di sofa panjang dekat jendela, segelas air kuletakkan di meja dekat ranjang. Siapa tahu Shelomita terasa sadar dan ingin minum. Ada manfaatnya sifatku yang selalu penasaran ingin tahu ini. Karena setelah Shelomita memberitahukanku nama tanaman beracun itu, segera ku telusuri di internet. Poisteria toksik bisa menyebabkan seseorang pingsan dalam beberapa jam saja. Setelah itu akan terasa sedikit pening dan juga haus. Selamat tidur. Aku sengaja tidur dengan posisi menyamping, biar bisa melihat terus wajah itu sampai terlelap bersama mimpiku. Biasanya hanya menatap fotonya sebelum tidur. Sekarang bahkan orangnya ada di kamarku. Ah, indahnya hidupku yang ngenes ini. Dengan seragam PDH rapi, aku sudah siap di depan mobil, menunggu Shelomita. Pak Jody sudah berangkat lebih dulu dengan Pak Thohir. Beberapa saat kemudian, Shelomita keluar dari pintu rumah utama, didampingi Bi Ani membawakan tasnya. Shelomita menatapku dengan melirik sinis kemudian masuk ke pintu tengah. Bi Ani menyerahkan tasnya. Sebelum ia masuk, aku sudah meletakkan diary X di kantong kursi mobil. Aku yakin Shelomita ingin banyak berkata-kata. Sebenarnya aku sedikit takut bertemu dia. Pasti kena omel hari ini. Kenapa aku bisa ada di kamarmu? Tulisnya saat mobil sudah meninggalkan area perumahan. Aku membalasnya saat telah sampai di kantor pusat. Ibu pingsan karena poisteria, balasku. Shelomita membacanya saat ia sudah selesai acara. Kenapa nggak kamu pindahkan aku ke kamarku? Tulisnya lagi saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Kuhentikan mobil dan membalas pertanyaannya. Jendela tertutup dari dalam. Shelomita menulis kembali, endela sebelah kanan, bukan yang kiri. Aku menoleh ke belakang, menangkupkan tangan. Maaf, ucapku tanpa suara, tetapi aku yakin dia bisa paham dengan gerak bibirku. Aku pun menuliskan alasannya, maaf semalam aku panik. Berkomunikasi dengan tulisan seperti ini lebih membuatku santai. Jika harus berbicara secara langsung, tentu saja tetap harus menjaga etika. Memakai kata ganti saya bukan aku. Bagaimanapun Shelomita istri atasanku. Shelomita tak membalas lagi. Dia mengambil buku catatan bayangan untuk menuliskan jadwalnya nanti malam. Siang ini hingga sore tak ada kegiatan lagi. Setelah mengantarnya pulang, aku ke kantor Pak Jody, dinas seperti biasa. Setiba di kantor, aku langsung menuju ruangan Pak Jody, melaporkan kegiatan istrinya sudah selesai dan sudah sampai di rumah. Tak banyak balasan kata darinya, selain ucapan oke dan terima kasih. Setelahnya tamu-tamu banyak berdatangan ke ruangannya. Pak Jody memang eksklusif, bahkan seniornya pun seolah-olah tunduk dengannya. Jalur kekuasaan memang berbeda. Banyak desas-desus kalau seusai berkarir di militer, Pak Jody digadang-gadang akan meneruskan jejak sang bapak di politik. Sebenarnya beliau mempunyai kakak laki-laki. Namun, terdengar kabar kalau kakak satu-satunya itu sedang sakit. Dan baru ku ketahui, ternyata istri kakak Pak Jody adalah Bu Ferni. Dengan kata lain, Bu Ferni adalah kakak ipar Pak Jody.
Wanita yang didengungkan wartawan mempunyai hubungan spesial sebelum menjadi Pak Jody menikahi Shelomita. Orang berkuasa memang mempunyai hubungan yang rumit. Selesai dengan pekerjaanku mengirim surat-surat tembusan ke departemen terkait, aku kembali lagi ke ruangan Pak Jody. Di sana sudah ada Thohir yang terburu-buru memanggilku dengan wajah cemas. Pak Jody juga terlihat resah seraya menelepon seseorang. "Gi, siap Thor!" Jawabku mulai ikut tegang karena melihat situasi di ruangan juga demikian. "Ibu kabur!" Aku melongo, terperanjat kaget. "Bu Jody yang kabur, Thor?" "Iya, siapa lagi? Cepat cari Gi." Akhirnya aku dan Pak Thohir sama-sama melesat pergi dengan 2 mobil berbeda. Menurut Pak Thohir, dari gawai Shelomita terlacak ia ke arah Bekasi Barat. Haduh Shelomita, bikin ulah apalagi ini anak. Berputar-putar aku mencarinya. Pantas saja ponsel Shelomita dipasang pelacak, ternyata dia sering kabur. Sebenarnya kemana dia? Teringat tadi malam pun ia menyelinap pergi, meskipun akhirnya pulang dengan sendirinya. Saat kutanyakan kemana dia pergi, malah pingsan. Gadis satu ini membuat seluruh pikiran dan tenagaku terkuras habis. Aku sengaja tidak lewat tol. Siapa tahu Shelomita berpapasan di jalan biasa. Pak Thohir yang masuk tol. Kami berpencar, melewati rumah sakit terbesar di Bekasi Barat. Mataku menangkap hal yang tak asing. Aku melihat mobil Bu Ferni terparkir di depan kafe yang sedang tutup di kala siang hari. Segera aku menepikan mobil di sebelah mobil sport itu. Situasi di jalan ini cukup sepi saat siang hari karena memang dialih fungsikan ramai jika malam saja. Aku berjalan menyusuri kafe-kafe yang masih tertutup. Mataku menangkap bayangan 2 orang wanita yang sedang bertikai. Aku tersentak saat melihat Bu Ferni sedang mencekik Shelomita. Aku melangkah untuk melerai, tetapi Shelomita yang mengetahui kedatanganku mengangkat tangannya, mengisyaratkan padaku untuk tidak ikut campur. Menyuruhku pergi dengan salah satu tangannya berusaha memegangi tangan Bu Ferni, yang mencekiknya secara brutal. Shelomita mengucapkan sesuatu pada Bu Ferni, yang membuat wanita itu murka luar biasa. Aku tak mendengar apa yang Shelomita katakan, yang pasti Bu Ferni semakin membabi buta dengan mengangkat kursi kafe yang menelungkup di meja hendak melemparkan kursi itu ke tubuh Shelomita. Aku tak bisa tinggal diam lagi, gegasku melindungi gadis itu dengan tubuhku. Aku memeluknya dan kursi yang dilempar Bu Ferni mengenai punggungku cukup keras. Aku yakin setelah ini punggungku memar parah. Lemparannya cukup keras, tak bisa kubayangkan jika sampai mengenai Shelomita. "Ibu nggak apa-apa?" Tanyaku cemas, tetapi ia menatapku resah. Rasanya ingin membalas Bu Ferni, tetapi Shelomita berbisik, "Jangan ikut campur, aku tidak apa-apa." Dalam situasi yang menegang itu, kuputar akal agar Bu Ferni segera meredam amarahnya. "Bu Ferni, tahan Bu. Ini tempat umum, banyak CCTV di mana-mana. Tidak menguntungkan untuk keluarga ibu jika hal ini sampai tersebar," ucapku cepat, padahal tidak ada CCTV di kafe pinggir jalan seperti ini. Sepertinya aku berhasil mengubah pikirannya. Ja memilih pergi. Meski sebelum meninggalkan tempat itu, Bu Ferni mengatakan sesuatu yang menurutku itu sebuah nada ancaman. "Jika kamu kabur lagi, aku akan membunuhmu. Pasti sakit," ucapnya cemas. Dadaku bergemuruh, sentuhannya yang lembut mampu menyembuhkan lukaku dengan cepat. Aku berbalik. Dalam tatapan yang saling bertemu, kami mencoba berkomunikasi. "Lain kali, kalau kamu melihat hal seperti tadi, nggak usah ikut campur," ucap Shelomita. Akib menjejalinya berbagai pertanyaan. "Ibu sebenarnya mau kemana? Kenapa Bu Ferni bisa semarah itu? Apa yang sebenarnya ibu cari?" Sedikit gelengan di kepalanya membuatku mengerti kalau ia tidak ingin membicarakannya. "Jangan terlalu banyak tahu, akan berbahaya untukmu." Napasku terasa sesak membayangkan hal yang sama kembali terjadi padanya. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur sementara gadis yang mulai kusukai sering mendapat luka? Aku jujur pada diriku sendiri, aku memang menyukainya. Ada bisikan di hati yang mendorongku untuk lebih berani menghadapi Shelomita. "Ibu jangan kabur-kabur lagi. Pergi kemanapun, dengan senang hati saya akan mengantar ibu. Saya akan memikirkan cara bagaimana ibu bisa keluar sebentar, daripada seperti ini." Pak Jody dan Bu Ferni bisa melacak handphone ibu. Shelomita menggeleng pelan kembali. "Tidak usah,
Ini urusanku sendiri. Aku menarik kursi lebih dekat dengannya. Ibu nggak percaya sama saya. Ia memalingkan wajah, menatap jalan. Enggak gitu. Selalu saja Shelomita seperti ini. Dia meredam masalahnya. Antar aku pulang saja, balasnya dan hendak berdiri. Tetapi aku segera mencegah setelah melihat luka di lehernya. Tunggu Bu, aku ambil P3K di mobil dulu. Ku percepat langkah mengambil obat di mobil, takkan ku biarkan dia menunggu lama. Dalam waktu singkat aku telah duduk kembali di depannya. Leher ibu luka, ucapku dengan menunjuk ke lehernya yang putih. Shelomita menyentuh lehernya. Oh iya luka, mungkin bekas kuku Verni tadi. Pantesan perih, aku menyodorkan salep luka dari kotak obat padanya. Ia mengambilnya, membuka tube, menuangkan krim ke jarinya, lalu berusaha mengoleskannya sendiri. Aku memperhatikan jarinya beberapa bergerak di tempat yang salah. Bukan di situ, sebelahnya lagi. Terlewat, ke kiri sedikit Bu. Tak juga Shelomita menggerakkan jarinya di tempat yang tepat. Saya bantu ya Bu. Shelomita terperangah, mungkin ia ingin protes atau menolak, tetapi aku sudah lebih dulu mengambil alih salep di tangannya ku rebut. Dengan kurang ajar, aku menyibak sebelah rambutnya yang menutupi leher yang sedang terluka itu. Shelomita tentu saja terperangah. Terasa jelas ia terkejut saat aku menyentuh rambutnya. Aku sengaja tak mau menatap matanya, karena akan membuyarkan ketenangan yang sudah kupersiapkan. Aku kerap terjebak di dalam sorot mata itu, hingga sulit untuk terlepas. Ujung jariku bergerak mengikuti pola luka. Sepertinya sedikit perih karena Shelomita menggigit bibir, atau itu memang menjadi kebiasaannya. Kebiasaannya bisa menggetarkan hasrat seorang pria. Sudah bersikeras untuk tidak menatapnya, tetapi mata ini tetap saja menuntun untuk menelusuri wajah Shelomita memerah. Debaran ini tak mau sabar. Egi, sadarlah. Sudah, ucapku pendek lalu merapikan kotak obat. Makasih ya, balasnya pendek pula. Siap. Shelomita berdiri, melenggang menuju mobil. Aku mengekorinya. Napasku terlepas lega saat Ja masuk ke dalam mobil. Tahukah engkau Shelomita, aku setengah mati berusaha menahan diri. Tiba malam harinya. Aku mengantar Shelomita ke sebuah acara perjamuan. Ini pertama kali bagiku melihat Pak Jody dan Shelomita duduk bersama dalam satu mobil. Tak ada pembicaraan mesra, keduanya duduk saja. Sesekali Pak Jody mengajaknya ngobrol hal-hal ringan saja. Shelomita pun merespons datar. Sudah menerima hadiah dariku? Ucap Pak Jody. Aku yakin hadiah darinya pasti bernilai tinggi. Sudah. Mas Jody berharap aku memakainya? Datar saja Shelomita membalasnya. Jangan mimpi. Memakainya? Hadiah itu berupa pakaian? Aku jadi penasaran kenapa Shelomita semarah itu dengan hadiah pemberian suaminya. Dering ponsel Shelomita berdering. Ia mengangkatnya. Ada apa? Shelomita kemudian memberikan ponselnya ke Pak Jody. Verni. Dia marah-marah karena Mas Jody memberikanku hadiah. Angkat saja. Dia juga marah karena Mas Jody mematikan handphone. Ponsel itu berpindah ke tangan Pak Jody. Heran, bagaimana dia bisa tahu? Seperti dipasang alat penyadap suara saja di sekitarku. Sindir Shelomita. Aku cukup kaget mendengarnya. Sebagai pria, aku bisa merasakan Pak Jody ada ketertarikan dengan istrinya. Mungkin dulu belum, tetapi seiring lamanya usia pernikahan, Pak Jody pun pasti tak bisa menghindar dari pesona alami Shelomita. Namun, Shelomita seolah sangat membenci Pak Jody juga Verni, tetapi ia pun tak bisa melepaskan diri dari keduanya. Firasatku mengatakan, ada hal besar yang digunakan Pak Jody untuk mengancam Shelomita demi tetap tinggal bersamanya. Hal apa itu? Shelomita bahkan sangat ketakutan. Hanya nyawa yang membuat seseorang bisa ketakutan, hingga memilih tetap bertahan di neraka ini. Nyawa siapa sebenarnya yang digunakan untuk mengancam gadisku itu? Sesampai di lokasi acara, Pak Jody membukakan pintu untuk istrinya. Ketika Shelomita keluar, ia sempat mengucapkan kalimat pendek. Akting dimulai. Pak Jody mengulurkan tangan, sang istri meraih tangannya, kemudian mereka berdua berjalan bergandengan tangan senyuman yang dibuat seolah mereka pasangan serasi yang romantis. Terlihat hubungan itu dipaksakan. Apakah aku cemburu? Iya, sedikit.
Aku keluar dari mobil, mencari teman ngobrol. Ada beberapa sopir dari mobil pejabat lain yang sudah kukenal. Kami mengobrol di parkiran dengan menyulut sebatang rokok. Sekilas aku menatap ruang gedung pertemuan. Jauh di sana terlihat Shelomita sedang berdansa. Gerakannya begitu indah, kakinya seperti melayang. Suatu saat aku pasti bisa menjadi teman dansanya. Tanpa sadar kakiku bergerak, mengikuti irama dansanya. Hanya saja, aku berdansa seorang diri, di luar gedung, tanpa irama. Tetapi aku bisa membayangkan, Shelomita ada di sini. Tersenyum padaku. Rutinitas baruku sejak bertemu Shelomita. Aku berdiri di depan mobil yang sudah bersih dan mengkilap, menunggu gadis berseragam biru keluar dari pintu rumah utama. Kadang ia muncul dari balik pintu sambil mengemut permen, kadang dengan wajah datarnya, sesekali memasang tampang kesal. Mungkin saat itu ia sedang kesal dengan Biani yang kerap mengaturnya macam-macam. Sama seperti hari ini keluar dengan wajah kesal. "Bu, itu kalungnya belum dilepas," ucap pembantu tua yang tampak berpengalaman mengurusi keluarga kaya itu. Ia memperingatkan kalung bekas semalam yang dipakai Shelomita di acara pesta masih melekat di lehernya. Sepertinya ia lupa melepasnya. Sementara jika menghadiri acara atau kegiatan istri prajurit dengan seragam PSH, tidak diperkenankan memakai perhiasan. "Iya, nanti aku lepas," balasnya kesal dan langsung masuk ke mobil. Aku mengikutinya masuk ke mobil dan bersiap di depan kemudi. "Selamat pagi, Bu," sapaku. Ia mendongak. "Pagi." Dari kaca spion tengah dapat kutangkap bayangan dirinya yang bersusah payah melepas kalung pendek di lehernya. Sesekali meringis karena rantai kalung itu sempat menyerempet luka di kulit lehernya. "Ih, susah amat sih," gerutunya sendiri. Bukannya terlepas, ujung kalungnya malah tersangkut di rambutnya yang telah tersanggul rapi. "Mau saya bantu, Bu?" tawarku. Tetapi Shelomita diam saja. Ia masih berusaha. Aku menunggu sampai beberapa saat, tetapi rambutnya malah semakin berantakan karena ia menarik paksa kalungnya, hingga membuatku tak bisa menahan tawa kecil. Aku menepikan mobil, lalu membuka pintu tengah. Tak kugubris pelototan mata Shelomita padaku. Tanganku bergerak melingkarinya. Dengan cepat ku sentuh ujung kalung itu. Wajahku hanya beberapa senti darinya. Biar saja. Aku harus fokus melepaskan kaitan kalung di rambutnya. Tanganku sedikit gemetar. Itu pasti. Aku gugup. Beberapa saat kalungnya berhasil terlepas. Tetapi saat aku ingin merapikan rambutnya, Shelomita menahan tanganku. Matanya dan mataku sepakat untuk saling melempar pandangan. Aku tahu dari mimik wajahnya ia tampak marah dan ingin melayangkan ucapan. Namun, segera telepakku bergerak untuk menutup bibirnya. Aku menyentuh bibir itu. Gelombang asing berputar di dalam rasaku. Aku tidak yakin apakah itu rasa atau hasrat. Di bawah kursi ibu ada penyadap suara, kataku pelan sekali untuk mengingatkannya. Alat penyadap suara itu sangat menguntungkanku karena Shelomita mengurungkan niatnya untuk berbicara. Atau si penyadap akan tahu situasi yang terjadi. Shelomita menurunkan telapakku yang menutupi bibir berwarna peachnya. Lalu bibir itu mendekat di telingaku. Ia berbisik, "Jangan lancang, Sersan 1 Egy Wardana." Dia sengaja menyebut pangkatku dengan lengkap untuk mengingatkan batasanku padanya. Sesaat kami saling pandang kembali, lalu ku beranikan diri untuk berbisik lebih dekat lagi di telinganya. "Siap."